arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, penerang yang terang benderang, cahaya lampu lentera yang terang benderang. Bagaimana lampu ini kalau ditaruh di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha fil hadits sahih, yaitu Sayyidatina Aisyah menjahit di malam hari. Kenapa dia jahit di malam hari? Dia menjahit bajunya yang sobek, baju sholat. Kenapa dia tidak menjahit besok aja? Kita nggak punya baju lagi, ya, sebab untuk dipakai untuk sholat subuh esok. Baju yang lain nggak ada, cuma itu doang bajunya untuk sholat yang dia punya. Jadi dia menjahit di malam hari ke-8 malam, tidak ada lampu, hanya meraba-raba mana yang robek dengan benang, ya, dengan apa namanya jarum dia menjahit. Lampunya kemana? Nggak ada, nggak punya lampu minyak. Kebetulan dia lagi nggak lampu minyak. Istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah-rumah sahabat makmur, makanan ada, minuman ada, begitu lampu minyak ada di kebanyakan mereka. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadang nggak selalu ada. Kalaupun ada, beliau berbagi kepada lingkungan, kepada masyarakat Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatina Aisyah menjahit, tiba-tiba jarumnya terjatuh ke lantai, dicari. Lama mencari nggak ketemu, gelap situasinya. Nggak lama Rasulullah masuk. Begitu Rasulullah masuk, kelihatan jarumnya dari mana. Yang masuk. Tersenyum Siti Aisyah. Dia tertawa tersenyum. Nabi bertanya, apa yang membuat engkau tertawa wahai Aisyah? Ma yudhikuki? Maka dijawab, ya Rasulullah, saya tadi menjahit, jarum terjatuh, saya cari lama nggak ketemu. Begitu engkau masuk, wajahmu yang terang itu membuat aku bisa mengenal bagaimana jarum yang terjatuh. Sungguh terang wajahmu. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Aisyah, wailun man lam yarani yaumil qiyamah. Celaka, rugi, sial yang tidak melihat wajahku ini besok hari kiamat. Ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, siapa gerangan yang tidak melihat wajahmu di hari kiamat? Siapa orang sial tersebut? Maka Nabi menjawab, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Karena aku di hadapan dia, tetapi enggak tergerak lisannya untuk bersalawat kepada Nabi. Maknanya adalah kalau disebut ayahnya sudah meninggal, anaknya sudah meninggal, saudaranya sudah meninggal, mungkin dia berlinang air mata, mulutnya qomat kamit mendoakan. Tapi disebut Nabi Muhammad biasa-biasa. Jangankan begitu, jangankan disebut keluarga. Mungkin kalau disebut artis yang dia gemari, ataupun tokoh politik yang dia idolakan, mulutnya langsung qomat kamit memuji dan memberikan referensi orang tersebut dan pujian. Tapi disebut nama Rasulullah biasa. Padahal an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad adalah orang yang paling dekat, lebih berhak kepada kaum mukminin lebih daripada ayah mereka, ibu mereka, istri mereka, anak mereka, kerabat mereka. Bahkan istrinya Rasulullah wa azwajuhu ummahatuhum. Istrinya Nabi Muhammad SAW adalah bagaikan ibunda bagi kaum mukminin. Jadi Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang yakinnya paling kuat di umat ini setelah Nabi Muhammad. Itu beliau bilang bahwasanya la garabat Rasulillah ahad ilaina min garabati. Kerabatnya Rasulullah lebih saya cintai daripada kerabat dan keluarga saya sendiri, kata Sayyidina Nabi Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau pun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍah dikenal, kata Rasulullah, ma fadalakum Abu Bakar bi syai' illa bima waqara fi qalbi. Abu Bakar mengungguli kalian bukan dengan apa-apa kecuali dengan sesuatu sifat yang ada di dalam hatinya. Apa? Keimanan yang kuat dan cinta yang tulus yang besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau itu dikenalnya syahidul mahabbah, orang yang mati syahid. Terus mati syahid bagaimana? Dia mati di kasurnya. Sayyidina Abu Bakar mati di kasur. Sayyidina Umar matinya dibacok, dibunuh, ditusuk dengan pisau bermata dua yang beracun. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Utsman bin Affan matinya juga dibunuh. Sedang membaca Al-Quran, Sayyidina Utsman bin Affan. Kalimat terakhir yang keluar dari mulut Sayyidina Utsman bin Affan, Allahumma jima' ummata Muhammad. Ya Allah, persatukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggalnya pun juga saat beliau dibacok dengan golok di keningnya beliau. Nabi Muhammad bilang, ashgal awwalin agiru nagat salih.
orang dulu yang paling sial, generasi awal umat terdahulu paling sial adalah orang yang menyembelih ontaknya Nabi Saleh. Itu orang yang paling sial terdahulu. Tapi orang generasi akhir zaman yang paling sial, alladzi darabaka fi hadza wa khadaba laka hadhi, yang membacok memukul engkau dengan pedangnya di sini, lalu tunjuk tuh keningnya Sayyidina Ali dengan jarinya, dan membuat itu berdarah mengalir, membuat janggutmu itu menjadi warna merah karena darah yang mengalir. Itu orang yang paling sial. Itu saat Sayyidina Ali terbunuh, itu waktu itu bulan Ramadan, 17 Ramadan, beliau mau sholat subuh, dibacok, persis itu bacokannya itu terkena di bagian yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Nggak bergeser ke kanan, nggak bergeser ke kiri, itu tempat yang tepat yang ditunjuk oleh jarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sayyidina Ali dalam keadaan sekarat dibawa pulang ke rumah, beliau bilang, kalau saya meninggal dunia, ya, maka kalau saya hidup nggak meninggal, maka hak saya untuk memaafkan si pembunuh. Tapi kalau saya meninggal dunia, itu udah bukan jadi haknya saya lagi, menjadi haknya ahli waris. Nah, kalaupun mereka ingin menghukum, maka saya minta la tumadzilu bihi, jangan memutilasi dia, dikisos sesuai kisos hukum yang berlaku, tetapi jangan dimutilasi, jangan lebih daripada apa yang berhak. Masya Allah, ini warisannya Nabi Muhammad. Madinatul ilmi, rahmah, kasih sayang. Sayyidina Hasan bin Ali bilang, saya tahu orang yang meracun saya waktu sekarat, beliau matinya diracun. Saya tahu orang yang meracun saya siapa? Wa innahu minni fi hil. Orang yang meracunin saya udah saya maafkan, halal. Jadi nggak usah dicari tahu lagi siapa orangnya, udah saya maafkan. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Ini mereka semuanya ini para khulafa, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, dan Hasan. Mereka para khulafa tersebut sebab Sayyidina Hasan mengalami masa khilafah 6 bulan. Sebab itu masa khilafah 30 tahun. Waktu meninggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu 29 tahun 6 bulan. Tersisa 6 bulan, maka Sayyidina Hasan yang memegang khilafah tersebut. Begitu sempurna masa waktu yang disebutkan oleh Rasulullah, maka dia serahkan itu khilafah kepada Muawiyah. Itu Syekh Al bin Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, beliau bilang, kalau masih ada tersisa setitik kebaikan di dalam tahta tersebut, wallahi gak bakal diserahkan oleh Hasan bin Ali. Mayoritas muslimin bersama dia, mayoritas pasukan bersama dia. Dia mau berkuasa, mau memaksakan, tak bisa, sebentar bisa dihabisi. Akan tetapi beliau seandainya masih tersisa sedikit gak bakal dilepas. Tetapi memang udah nggak ada sisa kebaikan sedikit pun juga, ambil. Beliau mengambil khilafah yang hakiki, khilafah akhlak, khilafah adab, khilafah ma'rifah, khilafah ilmu, khilafah ibadat, khilafah kewalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu Nabi Muhammad dari awal sudah menyatakan dalam hadis, "Walladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasul bilang, ibni hadza, Hasan ibni, Hasan putraku ini, ibni hadza sayyid, pemimpin. Apa itu definisi pemimpin? Masing-masing punya definisi pemimpin kan? Versi dia, versi masing-masing. Yang punya kursi, yang punya tahta, punya kekuasaan, punya massa, punya pengikut, punya kantor, punya istana, punya negara, punya dunia, punya senjata, punya nuklir. La. Bukan itu pemimpin. Bukan itu pemimpin. Pemimpin, yang Nabi bilang pemimpin adalah pemimpin. Yang Nabi bilang sayyid, sayyid. Siapa itu sayyid? Sayyid, inna bni hadza sayyid. Putraku Hasan ini adalah sayyid, pemimpin. Apa itu pemimpin? La'allallah ay yusliha bihi bainal fi'atain 'azimatain minal muslimin. Bukti dia sayyid, dia adalah muslih, mendamaikan antara dua kelompok kaum muslimin, didamaikan, diakurkan. Ini ciri pemimpin. Pemimpin islah bainan nas, mendamaikan, membuat akur di antara sekalian manusia. Innal fadaila kullaha law jummi'at raja'at bi ajma'iha ila syai'aini, ta'zim amrillah jalla jalaluhu wasa'i fi islahi dhatil baini. Kebaikan hal-hal yang mulia kalau mau diringkas kembalinya kepada dua perkara. Ta'zim amrillah, mengagungkan perkaranya Allah. Apa syiarnya Allah? Mengagungkan perkaranya Allah, mengagungkan Al-Quran, sholat, Ka'bah, masjid, Nabi Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, keluarga Nabi, mengagungkan aulia, salihin, mengagungkan ilmu, mengagungkan salat 5 waktu, mengagungkan sunnah. Hatta siwaknya Rasul Sallallahu alaihi wasallam, siwak yang disunahkan Nabi Muhammad diagungkan. Sunnahnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab-sebab kemurtadan itu ketika merendahkan sunnahnya Rasulullah. Itu ulama ahli fikih bilang di antara penyebab kemurtadan bentuk merendahkan sunnah, dia bilang imamah. Umaimah, tahu imamah kecil, merendahkan dengan maksud merendahkan sunnahnya Rasul. Itu bisa jadi murtad, mesti mengucap 2 kalimat syahadat lagi. Waliyadzubillah min dzalik. Berbahaya daripada hal-hal yang demikian tersebut. Ta'zim amrillah. Kebaikan itu mengagungkan perkaranya Allah. Dan yang kedua, ringkasan semua kebaikan adalah berupaya mendamaikan orang yang berselisih. Ada syughulnya, kerjaannya para ulama, para aulia, para salihin, pekerjaan Nabi Muhammad. La khaira fi katsir min najwahum. Enggak ada kebaikan di dalam kebanyakan obrolan, omongan, seminar, dialog, diskusi, ceramah, pidato, karya tulis, tesis, apapun itu pokoknya enggak ada kebaikan di dalam itu semua, illa kecuali kalau isinya mengandung amarah bisadaqatin atau ma'rufin atau islah bainan nas. Ngajak orang untuk sedekah, ayo berinfak, ayo berbagi sedekah, atau ma'ruf, ngajak orang kebaikan, ayo birrul walidain, ayo silaturahim, ayo salat 5 waktu, ayo jamaah, ayo jaga mata, ayo istiqamah, ayo tahajud, ayo qiyamul lail, ayo hadir majelis, ayo sholawat kepada Nabi, ngajak orang kepada kebaikan. Atau yang ketiga, islah bainan nas, mendamaikan orang. Sebab itu mendamaikan orang kerjaannya nabi-nabi, kerjaannya wali-wali, kerjaannya sholihin, kerjaan para ulama, kerjaannya umat Islam. Tetapi memecah belah orang itu kerjaannya syaitan. Yufarigun bainal mar'i wa zawji, memecah belah bainal ahibbah. Sehingga disebutkan bahwasanya nama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian. Ajarin orang bermusuhan. Fahada la khair, enggak ada kebaikan kecuali kalau isinya ngajak orang sedekah, ngajak orang bikin baik atau mendamaikan manusia. Islah bainan nas. Hada Sayyidina Hasan bin Ali Sayyid. Cirinya Sayyid kerjaannya mendamaikan orang. Enggak terpancing apapun ya untuk terjun dalam konflik, untuk termakan oleh provokasi dan adu domba. Sama sekali dimaki orang dia diam. Anaknya bilang, "Abah, dengar dia ngomong." "Ya, saya dengar." Jawab, "Anak Hasan, mata ahidda abaka sababa." Kapan kamu dapetin ayahmu, kakekmu, datukmu, nenekmu tukang caci maki? Enggak ada. Orang tukang caci maki silakan, tapi Rasulullah bukan tukang caci maki. Sayyidatuna Fatimah binti Nabi Muhammad bukan tukang caci maki. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan tukang caci maki. Sayyidina Hasan bukan tukang caci maki, wala Sayyidina Husain. Sayyidina Ali Zainal Abidin melihat ayahnya disembelih, kepalanya putus, dibawa badannya di sana di Irak, kepalanya itu dibawa dari satu negeri ke negeri yang lain sampai berpuluh-puluh tahun kemudian sampai di Mesir. Subhanallah. Wala dia pulang ke Madinah, enggak memprovokasi orang, enggak ngajak orang berkelahi, enggak mencaci, enggak memaki. Sibuknya ngapain? Sibuknya tahu apa? Al-Imam Ali julukannya apa? As-Sajjad, tukang sujud. Bukan sabab tukang caci maki. Wala la'an, tukang la'anat. Ta'an, menikam orang lain. Ataupun namam, la sajjad, kerjaannya sujud. Kam imamin ba'dahu min husadatun bidah murifu wa bihadzal wasfi qad wusifu min qadimid dahri والزمني مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خيرا والإمام الصادق الحفر وعلي ذي العلا اليدين علي العريضي فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا مع القرآن في قرآن terus bersilsilah sampai sahib hadzal bait Syekhana al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi as-Sattaf, Masya Allah, sahibul akhlaq
dikenal dengan akhlaknya, dengan keluhuran budi pekertinya. Subhanallah, akhlak yang mencerminkan pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bait ada baitul mubarak, masya Allah, didapatkan oleh para ulia waswalihin. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, entah berapa malam, berapa kali beliau tinggal di sini, menginap di sini, masya Allah, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karenanya itu disebutkan, ada Syekh Al-Haimar beliau cerita, ada satu orang pergi haji, tahu-tahu dalam perjalanan itu singgah di satu kampung, melihat ada satu rumah, min ahlillah, min al-awliya, min ahlil ma'rifah. Melihat satu rumah auranya berbeda, nawir, terang itu rumah. Sampai dia penasaran, ini rumah beda di antara semua kampung yang lain. Dia tanya kepada orang yang lagi duduk di sebelah rumah tersebut. Kebetulan orang yang dia tanya sama juga wali min al-awliya, orang soleh. Dia tanya, ini rumahnya siapa? Nah, kamu gak usah nanya ini rumahnya siapa. Junaid bin Muhammad al-Baghdadi belasan tahun yang lalu pergi haji, pernah nginep di rumah ini, pernah masuk di rumah ini, pernah nginep di rumah ini. Makanya rumahnya terang. Masya Allah, kullu bait anda sakin wa laisa muhtajan ila suruj. Masya Allah, menjadi terang dengan keberadaan mereka. Itu disebutkan dalam hadis, al-bait alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara ali ahli sama kama tadara an-nujum li ahli al-ard. Rumah di dalamnya dibaca Al-Quran, terlihat bercahaya oleh penghuni langit, sebagaimana penghuni bumi melihat bintang yang bercahaya di langit. Itu Sayyidina Imam Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau bikin rumah, bangun rumah di Masilah. Rumahnya bagus, megah, luar biasa, masya Allah. Terus paman beliau, Syekhul Islam Al-Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, itu beliau tahalla bil munjiyat, takhalla 'anil muhlikat, wa tahalla bil munjiyat wa wasuh ihya wa ziyadah. Mengamalkan semua yang ada di ihya beliau. Ada Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, beliau mimpi. Loh, ngomong mimpi lagi nih. Dengerin dulu, mimpi itu enggak merubah hukum. Orang kalau mimpi enggak membuat yang halal jadi haram atau yang haram jadi halal. Mimpi ya mimpi. Mimpi diposisikan sebagai mimpi. Sayyidina Ibrahim dia bilang, ya bunai, ini ra'aitu fil manam anni adhuk. Aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Kemudian juga mimpi tersebut kata Imam Malik bin Anas, sur wala tahur, boleh bergembira tapi jangan buruk, jangan tertipu. Kemudian Rasul mengatakan bahwasanya ar-ru'ya shalihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Dalam Muwatta Imam Malik, Rasulullah bersabda bahwasanya mimpi yang baik itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Walau dia as-salihah tersebut, kata Rasulullah dalam hadis fil Muwatta juga, zahabat an-nubuwah, zahaba al-wahyu wa bagiyat al-mubasyirat. Wahyu sudah habis, selesai, tetapi mubasyirat, bisyarat, kabar-kabar gembira masih ada. Sahabat bertanya, faman mubasyirat ya Rasulullah? Apa itu mubasyirat? Lam ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, mimpi yang baik. Nah karenanya itu juga termasuk dosa yang paling besar adalah berdusta atas nama Nabi Muhammad. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Berbohong atas nama Nabi, siap singgasananya di neraka. Ada di hadis sahih. Begitu juga ini kebohongan mengatasnamakan Nabi. Ada lagi kebohongan mengatasnamakan Tuhan. Apa? Bohong dalam mimpi. Bohong dalam bermimpi. Itu orang yang berdusta, dia mengucapkan, menceritakan begitu sesuatu mimpi yang gak pernah dia lihat, palsu, bohong, maka dipaksa hari kiamat suruh menggabungkan antara dua gandum, suruh ikat. Bagaimana ngikat gandum? Gak bakalan bisa. Bilang selama kamu gak bisa, jangan keluar dari neraka. Nauzubillah minal kabair, minal kabair. Itu kewalian, kemuliaan, kesolehan enggak didapat dengan celoteh palsu dan kebohongan dengan mimpi tersebut. Alhasil, ru'ya sholihah jika itu benar, boleh silakan, boleh bergembira begitu, dan tidak merubah syariat, enggak merubah hukum, enggak membuat yang halal jadi haram atau yang haram jadi halal. Fahadha Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, beliau bermimpi. Dalam mimpinya hatta azan yang kita baca ini, yang kita kumandangkan dari mana hadisnya? Bukan mimpinya Rasulullah, mimpinya para sahabat.
ada 1, 2, 3 beberapa sahabat yang bermimpi melapor kepada Rasulullah bilang itu kita jadikan azan. Dijadikan azan hal tersebut. Nah itu Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, dia bilang, dia panggil putranya, keponakannya Abdullah bin Umar, sekaligus muridnya Abdullah bin Umar. Saya bermimpi, itu rumah yang kamu bangun seolah-olah menjadi rumah yang paling tinggi sekampung. Padahal biasa aja, tapi seolah-olah dalam mimpi saya itu rumah kamu paling tinggi di kampung Masila. Dan kamar yang biasa kamu duduk di situ itu menjadi ruangan yang paling tinggi di rumah itu. Saya mau tanya, apa yang kamu lakukan saat bangun rumah? Maka dijawab, bilang, wahai pamanku, ini rumah ini mulai dari sejak jadi itu tidak ada satu anak tangga pun ataupun ruangan di rumah ini melainkan saya sudah pernah menghatamkan Al-Quran di setiap ruangan dan di setiap anak tangga. Di setiap ruangan dan setiap anak tangga sudah hatamkan Al-Quran di situ. Baik, saya nggak heran itu. Nah, tapi kalau ruangan yang kamu tinggal itu kok menjadi paling tinggi, lebih tinggi daripada semua yang ada di rumah. Kalau di ruangan itu saya sudah hatam sehingga beberapa puluh kali saya hatam Al-Quran. Oke, sekarang rumah kita udah berapa kali dibaca Al-Quran? Berapa kali kita hataman Al-Quran? Dan ntar kalau ada yang meninggal baru hatam Quran. Nah, jangan nunggu ada yang meninggal. Itu Al-Quran. Itu kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau bilang bahwasanya walam yabqa khairun fi zaman wa ahlihi wa qad hajarul Quran wal ilma wa sunan. Udah enggak tersisa lagi kebaikan di zaman ini dan para penghuninya manakala mereka memboikot ilmu, memboikot sunnah, memboikot Al-Quran. Dia bilang min dzalik. Kata Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sang Rasul mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, kaumku memboikot Al-Quran. Dia bilang min dzalik. Nah, karenanya itu Al-Quran ada. Al-Quran, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya al-khususum ahlul bait bisyai, apakah kalian ahlul bait diistimewakan dengan sesuatu? Bilang, dengan tawadhunya beliau bilang, la illa fahmun uti ahaduna fi kitabillah. Pemahaman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dalam Al-Quran. Makanya mereka itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Taraktu fikum al-thaqalain, amma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati al-baiti, fa innahuma lam yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-haud." Keluarga Rasul dan Al-Quran tidak pernah terpisah daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran tidak pernah terpisah. Itu Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf yang sering menginap sini dahulu di masa hidup beliau, itu dalam 1 minggu tidak kurang menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Sesibuk-sibuknya beliau minimal menghatamkan Al-Quran 1 kali, bahkan terkadang lebih. Tapi sesibuk-sibuknya tidak pernah kurang dari 1 kali menghatamkan Al-Quran. Karena zakar tadi Syekh Al-Habib Marwah kata, nah karenanya itu Al Quran, keluarga kita orang dulu punya hataman Quran di rumahnya, punya hataman Quran di tokonya, punya hataman Quran di apa namanya, lain di rumah, lain di toko, lain dibaca di waktu tahajud. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Allah Ta'ala terangi rumah kita, Allah Ta'ala terangi hati kita, Allah Ta'ala terangi keluarga kita, insya Allah. Dijadikan rumah kita rumahnya Al-Quran, rumahnya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Allah mengangkat derajat al-marhum al-maghfurlah Al-Habib Muhammad bin Alwi As-Saggaf, mengangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala dan segenap keluarga besar beliau, khusus Habib Salim, Masya Allah, dan segenap saudara-saudara beliau, keluarga beliau, dan kita semua yang hadir tempat ini. Dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang istiqamah, yang bertakwa, meneladani Rasulullah, mencintai Rasulullah, dicintai Rasulullah, berjalan di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita min ahli taqwa, min ahli istiqamah, yahfazna wa iyyakum min mujibatin nadamah fi dunya wa yawmal qiyamah. Allah yaghfir dhunubana, yaghfir uyubana, yubarik manazilana, diyarana, yubarik lana fil iyal wal amwal, yarzuqna kamal al-iqbal ala al-kabir al-muta'al, yaj'alna wa iyyakum anfa'al muslimin lil muslimin, aqrabul muslimin ala al-muslimin, yughfirna wa iyyakum bil hilm wat taqwa wat tawadhu wal inkisar wal khushu' wal khudu' wal qurb min Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وما يتنزل على مجال في مجالس شيوخنا وعلمائنا وأوليائنا وأسلافنا الصالحين ينزلها ربي علينا وعليكم في مجالسنا أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.